Baik, dekorasi ini sudah sebuah singkatan ya. Ini singkatan kepanjangan dari database ekokardiografi praktis untuk sistem informasi di rumah sakit. Ini dimulai sejak awal tahun 2015, di mana kita sehari-hari sudah harus tentunya melakukan pemeriksaan rutin untuk terkait jantung, yaitu pemeriksaan ekokardiografi. Yang cukup menyulitkan adalah ternyata dengan pemeriksaan canggih, kita tetap harus menulis laporan secara manual ya. Waktu itu tahun awal 2015 itu kita menggunakan dengan 2 kertas karbon. Jadi kita dapat 3 lembar laporan menulis dengan kertas karbon dengan tulisan tangan. Jadi kita belajar menulis indah ya. Tentunya seperti biasa tulisan tangan tidak selalu bisa dibaca oleh semua orang, sehingga laporan sulit sekali dibaca oleh para DPJP yang lain. Bisa saja laporan itu apakah misalnya tidak sengaja hilang oleh pasien. Nah, kita sangat sulit sekali untuk melihat kembali data-data yang lama. Sulit sekali untuk mengarsipkan laporan-laporan seperti ini. Sehingga saya terpikir bagaimana caranya kalau bisa kita otomatisasi dengan tidak perlu menulis tangan, kita bisa cukup memprint laporannya saja dan itu pun tersimpan dengan baik di dalam database. Pertama, perubahan yang banyak kelihatan adalah produksi laporan menjadi lebih cepat. Dulu waktu masih pakai karbon itu menghasilkan laporan satu pemeriksaan, laporan satu pasien butuh waktu setidaknya setengah jam untuk menulis laporannya. Nah, tapi dengan adanya sistem dekorasi ini, ya, sistem yang sangat sederhana tapi efektif, laporan kita tinggal ketik di komputer, 5 menit selesai. Ya, jadi langsung bisa kita produksi, dan kalau misalnya laporan itu hilang, datanya masih tersimpan di komputer, kita masih bisa print ulang laporannya. Keuntungan lainnya adalah dengan kita menggunakan komputer, kita membangun satu database yang besar, menjadi suatu registry pasien ECO. Sudah lebih dari 8.000 pasien tercatat di dalam registry ini dari sejak implementasinya sejak tahun 2015. Tentunya dengan laporan yang kualitasnya lebih baik, ya, tulisan terbaca, tidak multitafsir, dan dengan kecepatan memproduksi laporan lebih baik, tentu kuantitasnya juga lebih baik. Kita bisa memeriksa pasien lebih banyak lagi dalam waktu yang singkat karena tidak habis waktu untuk membuat laporan secara tertulis. Data pun tersimpan baik, jadi data ini bisa dimanfaatkan untuk penelitian internal maupun eksternal jika diinginkan, bisa tersedia, ya, tinggal diekspor menjadi spreadsheet, jadi bisa digunakan secara langsung. Nah, yang paling penting tadi adalah dengan tersimpan di database, kalau hilang kita bisa tarik kembali datanya. Tidak usah takut datanya hilang. Insya Allah. Requirement system. Nah, susah. Ini sistemnya malah sebenarnya bukan sistem ya. Ini malah cuma hanya suatu file, ibarat kita buka Microsoft Word, kita menghasilkan file doc, ya, atau Excel menghasilkan file XLS, kita hanya menggunakan Microsoft Access yang menghasilkan file database. Nah, pada dasarnya segala macam sistem komputer yang bisa menjalankan Microsoft Access lengkap dengan printer itu sudah bisa menjalankan sistem sederhana ini. Dan filenya pun dengan mudah bisa di-share. Jika ada center lain yang ingin menggunakan, silakan dengan penyesuaian di-adapt untuk di tempat tersebut bisa. Di tempat lain, sudah pasti. Karena kita tinggal membagikan filenya saja. Filenya hanya satu saja. Semudah sharing di sosmed, semudah sharing di email ataupun di file sharing lainnya. Taruh di flash disk, ya, simpan di flash disk, kasih flash disknya, semudah itu. Selama tempat yang menerima itu punya workstation yang bisa menjalankan Microsoft Access, ya, saya kira hampir semua komputer sekarang ada Office-nya dan satu bentuk maupun yang lain bisa menjalankan aplikasi sederhana ini, dan cukup butuh satu printer sudah bisa disesuaikan. Jadi adaptability-nya sangat baik sekali.